Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Febriani Lestari dengan NIM 6324077 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Cici Aisyah dengan NIM 6324039, Eka Nur Fauzia dengan NIM 6324037, Fauzia Nur Marifani dengan NIM 6324077, dan Karina dengan NIM 6324027. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikampek. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus mensimulasikan tata cara pengisian SPT tahunan PPh pasal 21. Sesuai dengan judul yang kita angkat, yaitu Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 pada PT Bunga Rampai. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan UU KUP, melaporkan bahwa pajak adalah kewajiban konstitusional setiap warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, guna meningkatkan efisiensi dan integrasi data, Direktorat Jenderal Pajak kini telah mengimplementasikan Cortex System. Mari kita bedah bagaimana sistem baru ini mempermudah kebutuhan perpajakan kita. Pada bagian data pajak, PT Bunga Rampai memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Perhitungan pada makalah ini menggunakan data hasil observasi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menggunakan tarif efektif rata-rata. Data pegawai yang digunakan yaitu Andi Saputra yang bekerja sebagai staf administrasi dengan status PTKP TK strip 0 dan sudah memiliki NPWP. Penghasilan yang diterima terdiri dari gaji pokok sebesar 7 juta, tunjangan transportnya itu 500.000 dan tunjangan makan 500.000. Sehingga total penghasilan bruto per bulan adalah 8 juta. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 pada PT Bunga Rampai dengan menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER. Metode ini digunakan untuk mempermudah pemotongan PPh pasal 21 setiap bulan, yaitu dari Januari sampai November. Data pegawai yang digunakan adalah Andi Saputra dengan status PTKP TK per 0 dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang diterima dari setiap bulan terdiri dari gaji pokok sebesar 7 juta, tunjangan transport sebesar 500.000 dan tunjangan makan sebesar 500.000. Sehingga total penghasilan bruto per bulan adalah 8 juta. Berdasarkan ketentuan tarif efektif rata-rata, status PTKP TK per 0 termasuk dalam kategori A. Dengan penghasilan bruto sebesar 8 juta, tarif TER yang digunakan adalah 1,5%. Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif TER yaitu 8 juta kali 1,5% sehingga diperoleh hasil 120.000. Artinya PPh pasal 21 dipotong setiap bulan oleh PT Bunga Rampai adalah sebesar 120.000. Sebagai kesimpulan, metode tarif efektif rata-rata membuat proses perhitungan PPh pasal 21 menjadi lebih sederhana dan efisien. Namun, pada masa pajak Desember tetap dilakukan perhitungan ulang secara tahunan untuk memastikan jumlah pajak yang dipotong telah sesuai dengan pajak yang sebenarnya terutang. Untuk tahapan login akun pribadi dan info personet akun badan, di sini yang pertama adalah ada halaman login seperti berikut. Untuk tahapan login akun pribadi dan impersonate akun badan, yaitu sebagai pengguna masuk ke portal Cortex DJP menggunakan ID pengguna berupa NIK atau NPWP atau NITKU dan kata sandi yang telah terdaftar, serta memasukkan kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA digunakan untuk bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Setelah berhasil login ke akun pribadi yang diberikan kuasa, pengguna mengklik menu profil di kanan atas untuk melakukan peralihan peran impersonate ke akun wajib pajak Badan PT Bunga Rampai.
Lalu, jika sudah masuk ke halaman selanjutnya, di sini masukkan forum surat pemberitahuan SPT. Pada dashboard utama, akun badan, pengguna memilih modul surat pemberitahuan SPT. Pada bar navigasi atas, kemudian mengklik submenu SPT untuk masuk ke dalam workspace pengelolaan SPT. Berikut juga ada tampilannya. Lalu, yang ketiga, pembuatan konsep SPT baru. Di dalam forum SPT, klik tombol berwarna biru bertuliskan Buat Konsep SPT. Sistem akan mengarahkan pengguna pada 3 langkah validasi formulir. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka untuk langkah pertama adalah memilih kotak jenis pajak yang akan dilaporkan. Dalam hal ini, pengguna memilih opsi PPh pasal 21 atau 26, lalu mengklik tombol lanjut. Setelah itu, ada langkah selanjutnya yaitu pemilihan periode dan tahun pajak. Langkah kedua adalah menentukan masa pajak dan tahun pajak yang akan dilaporkan melalui menu drop-down. Sebagai contoh, pilih periode Maret 2026 lalu klik lanjut. Selanjutnya, pemilihan model jenis SPT. Langkah ketiga adalah memilih model SPT berupa normal atau pembetulan jika melakukan revisi melalui menu pilihan, kemudian mengklik tombol Buat Konsep SPT. Selanjutnya, pengeditan dan posting konsep SPT. Setelah konsep berhasil dibuat, data akan muncul di tabel konsep SPT. Pengguna mengklik ikon pensil, ubah atau lihat untuk mengedit isi SPT. Di dalam draft formulir induk, klik tombol biru posting SPT yang berfungsi untuk menarik seluruh data bukti potong elektronik atau e-Bupot karyawan yang telah diterbitkan pada masa pajak tersebut secara otomatis. Jika berhasil, akan muncul notifikasi pop-up hijau yang bertuliskan sukses. Selanjutnya, validasi pernyataan, simpan konsep, dan lapor. Pengguna melakukan scroll ke bagian paling bawah formulir induk, membaca klausul pernyataan kebenaran data, lalu memberikan tanda centang pada kotak persetujuan. Selanjutnya, pengguna memilih opsi penandatanganan atau wajib pajak, dan klik simpan konsep diikuti dengan mengklik tombol bayar dan lapor. Lalu akan muncul konfirmasi tanda tangan elektronik. Sistem akan memunculkan jendela pop-up tanda tangan dokumen. Pengguna mengisi kolom kata sandi penandatanganan menggunakan password Cortex akun terkait, lalu mengklik tombol konfirmasi tanda tangan. Langkah terakhir yaitu unduh bukti pelaporan dan BPE. Setelah konfirmasi selesai, pengguna memeriksa menu SPT dilaporkan. Jika proses berhasil, draft tersebut berpindah ke tab ini. Pengguna dapat mengklik ikon dokumen merah untuk mengunduh berkas PDF SPT induk masa PPh pasal 21 dan mengklik ikon surat hijau atau tanda terima untuk mengirimkan bukti penerimaan elektronik langsung ke email resmi perusahaan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh pasal 21 di PT Bunga Rampai telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu perhitungan menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER menghasilkan PPh pasal 21 sebesar Rp120.000 per bulan untuk pegawai dengan penghasilan bruto Rp8 juta dan status TK 0. Serta pelaporan melalui Cortex DJP membuat proses administrasi perpajakan lebih efisien, akurat, dan transparan. Dari kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran. Yang pertama, perusahaan perlu selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru. Yang kedua, optimalkan penggunaan Cortex DJP serta lakukan pengecekan data sebelum pelaporan. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih beragam agar pembahasan lebih komprehensif. Demikian video tutorial mengenai pengisian SPT tahunan melalui Cortex yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.